Di zaman sekarang, perang itu udah beda. Pertempurannya bukan cuma di darat atau di udara, tapi juga di pikiran kita, di informasi yang kita terima setiap hari. Nah, kali ini kita bakal coba mengurai sebuah kampanye informasi global yang sangat terstruktur, kompleks, dan makin hari makin canggih. Coba lihat angka ini, 150 juta dolar. Ini bukan angka main-main ya. Ini adalah anggaran tahunan baru yang dialokasikan Israel buat kampanye penjelasan globalnya di tahun 2025. Angkanya naik 20 kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah investasi yang supermasif, cuma untuk satu hal, mengendalikan narasi. Nah, kampanye ini punya nama Hasbara. Dan ini bukan lagi sekedar siaran pers atau iklan di koran loh. Hasbara udah berevolusi, masuk ke medan perang digital dengan senjata yang jauh lebih canggih. Oke, jadi apa sih sebenarnya Hasbara itu? Yuk kita bedah bareng-bareng konsep intinya. Kalau diartiin secara harfiah, Hasbara itu artinya menjelaskan. Istilah ini mulai populer di awal abad ke-20, dipopulerkan oleh seorang jurnalis Zionis bernama Nahum Sokolov. Tujuannya waktu itu sederhana banget, yaitu menjelaskan dan menyebarkan informasi positif tentang Israel biar citranya bagus di mata dunia. Nah, disinilah perdebatannya mulai panas. Di satu sisi, ada yang bilang Hasbara itu ya diplomasi publik yang wajar aja. Namanya juga negara kan, pasti mau menjelaskan kebijakannya. Tapi, di sisi lain, banyak kritikus yang bilang ini bukan diplomasi, ini propaganda, yang tujuannya bukan buat menjelaskan, tapi buat memanipulasi persepsi dan membenarkan tindakan-tindakan yang kontroversial. Terus pesan apa aja sih yang sebenarnya dibangun oleh Hasbara? Mari kita telusuri narasi-narasi utamanya. Kutipan ini menurut para analis benar-benar merangkum tujuan utama dari upaya pembentukan narasi Hasbara. Intinya adalah usaha untuk membalikkan realitas, untuk mengubah cara pandang kita secara fundamental. Jadi, poin krusialnya adalah ada 3 narasi utama yang terus-menerus diulang. Pertama, Israel sebagai korban, kayak cerita Daud yang melawan Goliat gitu. Kedua, justifikasi atas korban sipil dengan argumen tameng manusia. Dan yang ketiga, membungkam kritik dengan menuduhnya sebagai antisemitisme. Nih, kita lihat contoh konkretnya. Klaim tentang markas komando Hamas di bawah Rumah Sakit Al-Shifa. Klaim ini dipakai untuk membenarkan serangan terhadap fasilitas medis itu. Masalahnya, setelah serangan terjadi, nggak ada satupun bukti independen yang bisa mengonfirmasi klaim tersebut. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana cara mereka menyebarkan narasi-narasi ini? Yuk kita intip taktik dan metode spesifik yang mereka gunakan. Dulu sebelum era digital meledak, taktiknya lebih konvensional. Seperti yang diurai oleh cendekiawan Edward Said, metodenya itu ya lobby-lobby intensif. Misalnya menjamu jurnalis, melatih mahasiswa jadi pembela di kampus, memengaruhi politisi, sampai pasang iklan gede-gedean di media massa. Tapi, zaman kan berubah. Sekarang, permainannya beda. Hasbara udah berevolusi untuk bertempur di medan perang yang baru dan jauh lebih rumit. Dunia digital. Kita bisa lihat banget loh evolusinya. Dari buku panduan online yang simple di awal 2000-an, terus pembentukan unit media sosial oleh militer di tahun 2010-an, sampai sekarang investasi besar-besaran pada operasi yang digerakkan oleh kecerdasan buatan. Senjata digital mereka sekarang itu macam-macam, dan targetnya spesifik. Teknologi AI dipakai untuk melatih model bahasa dengan konten pro-Israel. Media sosial kayak TikTok dipakai buat menjangkau Gen Z, dan bahkan mesin pencari pun dimanipulasi supaya narasi mereka selalu jadi yang dominan. Bahkan, mereka sampai bikin alat digital khusus untuk para pendukungnya. Aplikasi seperti Hasbara App itu pada dasarnya berfungsi kayak amunisi digital, menyediakan argumen dan materi yang udah terkoordinasi untuk para aktivis online di seluruh dunia. Dengan semua usaha dan anggaran segede ini, pertanyaan besarnya adalah sejauh mana efektivitasnya? Mari kita lihat kritik dan argumen tandingannya. Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Dengan semua kecanggihan ini, apakah Hasbara benar-benar berhasil memenangkan hati dan pikiran, terutama di era di mana informasi bisa datang dari begitu banyak sumber? Coba kita lihat contoh nyata soal jurang kredibilitas ini. Dalam sebuah konferensi pers, militer Israel nunjukin sebuah kalender di rumah sakit dan bilang itu daftar teroris. Tapi warganet dan jurnalis yang bisa bahasa Arab dengan cepat nunjukin kalau itu cuma kalender biasa yang isinya hari-hari dalam seminggu. Paradoksnya adalah, semakin banyak laporan langsung dan tanpa filter dari lapangan, semakin besar kesenjangan yang terlihat. Jurnalis yang ada di lokasi seringkali menceritakan realitas yang sangat berbeda dari narasi yang telah disusun dengan hati-hati.
Dan data kayaknya mendukung hal ini. Sebuah survei Gallup tahun 2025 menunjukkan bahwa di antara warga Amerika usia 18-34 tahun yang jadi target utama kampanye digital Hasbara, cuma 9% yang mendukung aksi militer Israel di Gaza. Ini nunjukin tantangan yang besar banget dalam meyakinkan generasi muda. Pada akhirnya, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih besar buat kita semua. Ketika setiap pihak punya mesin propaganda yang canggih dan narasi sudah menjadi senjata, bagaimana kita sebagai konsumen informasi bisa memilah mana fakta dan mana fiksi dan menemukan kebenaran di tengah semua kebisingan ini?